Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Yapi. Pagi, Mbak Yapi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Insya Allah sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga bisa menjalani aktivitas belajar dengan sebaik-baiknya. Untuk mengawali pembelajaran, silakan Ketua Kelas Eva Ardika minta tolong untuk memimpin berdoa. Oke Pak, siap saya Pak. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah Pak Yapi. Terima kasih Eva Ardika yang sudah memimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Pak Yapi presensi dulu ya kehadiran kalian. Intan Nurul Fitriani. Hadir Bapak. Baik. Kusdani. Hadir, Pak. Baik. Lutfiatul Latifah. Hadir Pak. Oke, Lutfiatul hadir ya. Mega Lestari. Hadir Pak. Baik. Muhammad Sahawi. Hadir Pak. Oke. Mas Muhammad Sahawi hadir. Monita Sari. Hadir Pak. Oke. Nanda Nafitul. Hadir Pak. Oke, siap. Iswah Lutfiani. Hadir Pak. Baik. Novita Elisa. Hadir Pak. Oke. Novita hadir ya. Nur Malaika. Nur Malaika. Hadir Pak. Baik, tadi Hadir dipanggil 2 kali. Hadir. Ya dengar ya. Malah. Yang terakhir, Weva Ardika Bapak maaf nih Firdaus. Pak. Saya lagi ngalamun. Hadir Pak. Baiklah, alhamdulillah kehadirannya 100% pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Yapi akan mereview sedikit mengenai pertemuan yang lalu. Siapa yang masih ingat materi pertemuan yang lalu? Ya, silakan Niswa. Dokumen transaksi, Pak. Pertemuan yang lalu mempelajari dokumen transaksi. Ya, betul. Niswa masih ingat ya, pada pertemuan yang lalu kita bersama-sama membahas tentang dokumen transaksi. Kemudian, apa saja? Siapa yang masih ingat? Apa saja contoh dari dokumen transaksi? Sebutkan salah satu saja. Ya, Mbak Novita. Contoh dokumen transaksi salah satunya adalah kwitansi, Pak. Ya, betul. Jadi contoh dokumen transaksi salah satunya adalah dokumen transaksi. Kemudian, apa itu fungsi dari kwitansi? Ada yang masih ingat?
Silakan, Sahowi. Itu kalau saya bukan fungsinya, kegunaannya kalau mungkin Pak ya, kalau gunaannya itu kan untuk mencatat transaksi tunai nggih Pak nggih. Baik, Sahowi menangkapnya kegunaan ya. Yang dimaksud di sini, di sini adalah kwitansi itu digunakan ketika transaksi apa? Maksud saya seperti itu, Sahowi. Masih ingatkah, Sahowi? Oke, berarti betul ya Pak ya, sesuai itu ketika transaksi tunai Pak ya, digunakan ketika transaksi tunai. Iya, betul. Jadi sesuai dengan materi yang kemarin, untuk kwitansi itu digunakan atau dikeluarkan ketika terjadi transaksi tunai pembelian. Itu sedikit mereview materi pada pertemuan yang lalu. Kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama-sama materi yang Pak Yapi sajikan di layar proyektor. Ditunggu sebentar, nggih. Di sini pada pertemuan hari ini screen kita akan membahas tentang jurnal umum perusahaan jasa. Untuk kompetensi dasarnya, kita adalah untuk menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa. Itu untuk kompetensi dasar yang 3.2. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar keterampilan, kita akan melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa. Indikator dari pembelajaran ini, kita fokus pada 3.2, 3.2.1 sampai dengan 3.2.4. Jadi untuk pertemuan kali ini kita pada fokus indikator pencapaian kompetensi yang 4 ini. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan pengertian jurnal umum pada perusahaan jasa. Kemudian menjelaskan fungsi jurnal umum. Selanjutnya bisa menganalisis untuk jurnal umum dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menganalisis aturan pendebitan dan pengkreditan akun perusahaan jasa. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama. Marilah kita amati bersama-sama peta konsep tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi di akuntansi perusahaan jasa, siklusnya itu ada 3. Yang pertama adalah tahap pencatatan, yang kedua tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Pada tahap pencatatan, di sini yang pertama kita lakukan adalah menganalisis dokumen transaksi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai dokumen atau bukti transaksi, ada bermacam-macam di situ, ada kwitansi, cek, faktur, dan lain sebagainya. Nah, langkah kita selanjutnya adalah memproses entry jurnal. Di sini kita berada di sini nih pada hari ini, memproses entry jurnal. Nah, karena kita membahas perusahaan jasa, maka jurnal yang digunakan adalah jurnal umum, cukup jurnal umum saja. Untuk bisa mengetahui jurnal umum, yang pertama kita harus mengetahui mekanisme debit kreditnya terlebih dahulu. Ya, mekanisme debit kredit itu bagaimana akun-akun yang terjadi pada transaksi tadi nanti bisa dicatat ke jurnal umum sesuai dengan prosedur.
Ada 6 akun di sini. Yang pertama adalah akun aset atau harta, ada kas, peralatan, perlengkapan, piutang, dan lain sebagainya, itu masuk akun aset. Akun aset ketika bertambah masuknya ke debit. Ketika berkurang dicatat di kolom kredit. Kemudian yang kedua adalah akun utang. Akun utang di sini bermacam-macam, ada utang usaha, utang dagang, dan lain sebagainya. Ketika bertambah akun utang dicatat di kolom kredit. Kemudian ketika berkurang dicatat di kolom kredit. Selanjutnya ada akun modal atau ekuitas. Modal ini bisa dari modal pribadi, pemilik perusahaan, atau bisa juga dari pinjaman atau utang ya. Ketika modal bertambah, konsepnya sama seperti akun utang tadi, yaitu ketika bertambah dicatat di kolom kredit, ketika berkurang dicatat di kolom debit. Akun selanjutnya adalah akun pendapatan. Akun pendapatan ini pendapatan jasa selama satu periode, misalkan pendapatan salon, pendapatan usaha. Kalau usahanya travel, berarti pendapatan itu hasil dari operasional perusahaan selama satu periode. Ketika bertambah, akun pendapatan dicatat di kolom kredit. Ketika berkurang, akun pendapatan dicatat di kolom debit. Akun selanjutnya adalah akun beban. Beban di sini yang dimaksud adalah beban operasional, misalkan beban listrik, beban air dan telepon, beban gaji, beban iklan, dan lain sebagainya. Ketika beban itu bertambah, dicatat di sebelah debit. Ketika berkurang, dicatat di sebelah kredit. Yang terakhir adalah akun prefer. Akun prefer di sini adalah akun pengambilan uang pribadi oleh pemilik. Jadi walaupun itu milik pribadi, tapi ketika mengambil uang dari perusahaan harus dicatat. Akunnya adalah akun prefer. Akun prefer konsepnya sama seperti akun aset, yaitu ketika bertambah dicatat di sebelah debit, ketika berkurang dicatat di sebelah kredit. Kemudian setelah dianalisis, kita juga harus mengetahui bentuk jurnal umum. Ada 5 komponen yang ada di kolom jurnal umum. Ada kolom tanggal untuk mencatat tanggal transaksi, kemudian kolom keterangan di sini untuk mencatat akun yang terjadi sesuai dengan transaksi. Kemudian ada referensi, biasanya di kolom jurnal disingkat dengan ref, seperti itu. Ini untuk mencatat nomor akun sesuai dengan kelompok akun yang 6 ini. Kemudian ada kolom debit. Ini untuk mencatat nominal yang di debit. Misalnya nominalnya 10 juta. Ya. Jadi nominal 10 juta dimasukkan ke debit sesuai dengan aturan. Kemudian ada kolom kredit. Ini juga sama untuk mencatat nominal transaksi yang terjadi sesuai dengan akun yang 6 ini dimasukkan ke kolom kredit. Baiklah, jadi peta konsep mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana pada hari ini kita pada proses pencatatan pada jurnal. Kemudian pengertian jurnal umum sendiri adalah formulir khusus yang dipakai untuk
mencatat setiap bukti pencatatan berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dari transaksi tersebut. Jadi yang dimaksud dengan jurnal umum adalah formulir dalam bentuk formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan atau bukti transaksi berupa apa? Pendebitan dan pengkreditan akun secara kronologis berdasarkan tanggal transaksi. Tidak boleh lompat-lompat atau tidak urut, harus urut beserta dengan penjelasan yang diperlukan, misalkan transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, di situ juga harus dijelaskan transaksi apa yang terjadi pada tanggal tersebut. Kemudian fungsi jurnal ada 5, yaitu fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Fungsi pencatatan di sini maksudnya adalah jurnal itu digunakan atau berfungsi untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Jadi di sini yang dimaksud dengan fungsi pencatatan untuk mencatat. Selanjutnya fungsi historis. Historis itu kata lain adalah kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jadi dengan adanya jurnal ini, transaksi yang terjadi bisa diurutkan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian fungsi analisis. Sebelum dicatat di jurnal, tentunya transaksi juga harus dianalisis. Apakah masuk ke debit atau kredit, seperti hari ini nanti kita akan menganalisis transaksi yang terjadi, kemudian dijelaskan apakah masuk ke debit atau masuk ke kredit. Selanjutnya ada fungsi instruksi. Fungsi instruksi ini maksudnya adalah perintah untuk mendebit atau mengkredit akun sesuai dengan transaksi. Dan juga yang terakhir adalah fungsi informatif, di mana dengan adanya jurnal ini kita bisa mengetahui transaksi apa saja yang terjadi di perusahaan jasa. Seperti yang tadi pada peta konsep yang tadi Pak Yapi jelaskan di awal tadi, ada 6 akun. Ya, saya kira perlu diulang lagi karena di sini harus memahami betul supaya jurnal itu benar, pencatatan itu benar sesuai dengan mekanisme. Aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang, liability bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal atau kapital bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan atau income bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian ada akun beban. Beban ketika bertambah di debit, ketika berkurang di kredit. Dan yang terakhir adalah akun prefer. Ketika bertambah di debit, kemudian ketika berkurang dicatat di kolom kredit. Nah, di sini ada contoh soal studi kasus. Pada tanggal 3 Oktober 2020 dibeli peralatan kantor sebesar Rp1.000.000 secara tunai. Dari transaksi tersebut, bagaimanakah pengaruhnya pada akun? Marilah kita analisis bersama. Jadi kita supaya memahami bersama, marilah kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ini soalnya tanggal 3 Oktober dibeli peralatan kantor seharga Rp1.000.000 secara tunai. Di sini kita analisis. Yang pertama adalah kita catat dulu nih tanggal transaksinya, itu
sesuai dengan di sini 3 Oktober 2020. Kemudian hasil analisisnya bagaimana? Sesuai dengan transaksi dibeli peralatan kantor, maka akun peralatan kantornya bertambah karena ada pembelian. Karena peralatan bertambah, maka peralatan kantor dicatat di kolom debit. Kemudian akun apa saja, akun apa lagi yang berkurang, yang terpengaruh. Selanjutnya adalah akun kas, karena di sini transaksinya adalah secara tunai. Jadi akun yang terpengaruh adalah akun kas. Akun kas berkurang karena terjadi pembelian secara tunai. Karena terjadi pembelian tersebut yang dilakukan secara tunai, maka akun kas dicatat pada kolom kredit. Di sini untuk jurnal umum ada tanggal, kemudian akun dan keterangan, referensi, debit, dan juga kredit. Ini untuk yang tanggal untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Misalkan seperti tadi tanggal 3 Oktober 2020, maka di sini dicatat 3 Oktober 2020. Kemudian di sini apa? Akun keterangan. Makanya tadi kita perlu menganalisis dulu yang di sini itu akunnya apa saja. Ini untuk mencatat akun yang terjadi sesuai dengan transaksi. Ini untuk referensi mencatat nomor akun, kemudian debit untuk mencatat nominal transaksi yang didebit, dan kredit untuk mencatat nominal transaksi yang di kredit. Saya kira ini untuk pengantar saja pada pertemuan kali ini, karena nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya secara lebih mendalam. Baiklah, itu di materi perihal jurnal umum perusahaan jasa, ada juga peta konsepnya. Ada yang ditanyakan pada materi yang disampaikan Pak Yapi tadi? Apakah ada yang ditanyakan? Enggak usah Pak, enggak ada kayaknya. Kita coba dulu Pak, nanti kalau ada kesusahan kita tanya ke Pak Yakin gitu ya Pak ya. Baik, kita langsung diskusi aja ya. Marilah kita langsung berdiskusi aja. Silakan untuk lembar kerja peserta didik yang sudah supaya bisa di Google Classroom dan juga di WA Group bisa di-download, kemudian bisa dikerjakan secara individu tetapi berkelompok. Jadi masing-masing bisa mencatat di LKPD-nya masing-masing, tapi untuk membahasnya silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini Pak Yati tentukan kelompoknya, silakan berdiskusi sesuai dengan teman sebangkunya masing-masing ya. Jadi nanti ada 5 kelompok. Satu kelompoknya ada yang 3 dan yang 4 kelompok yang lain 2 anak. Silakan bisa dimulai diskusinya. Kemudian di Google Classroom juga ada video tambahan, barangkali bisa untuk informasi tambahan bagi kalian supaya bisa mengerjakan LKPD dengan baik. Silakan bisa diakses, kemudian ditayangkan di HP masing-masing untuk bahan diskusi. Ada yang ditanyakan pada tugas kali ini? Belum, Pak. Kami coba mengerjakan terlebih dahulu. Baik, untuk waktunya berapa menit kira-kira? 15 menit cukup atau tidak? Insya Allah cukup, Pak. Baiklah, silakan Yati tunggu
untuk bisa berdiskusi bersama. Apakah sudah selesai KPD-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, kita langsung lanjut dengan presentasi saja. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Terima kasih Pak Yapki. Silakan. Kelompok 1, saya apa mau Kelompok saya satu, kelompok 3 Intan. Pak, maaf Pak. Ya, kelompok 1 Intan. Oke. Silakan Intan bisa Oke. mempresentasikan hasil kelompokmu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya perlu share screen bukan Pak? Silakan bisa di share screen Oke. untuk hasilnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurul Fitriani akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk kelompok 1 kami akan mengerjakan transaksi pada tanggal 1 September ya Pak. Di sini tanggal 1 September transaksinya berbunyi Revangga menanamkan modal sebesar 800 juta ke Raja Wali Travel. Nah, di bawah ini, sebentar saya turunkan, ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi hasil analisis transaksinya yang pertama itu tanggal transaksinya terjadi 1 September 2020. Kemudian hasil analisis transaksinya dari tanggal 1 September tersebut, akun yang terpengaruh adalah akun kas bertambah. Karena akun kas bertambah, maka akan dicatat di kolom debit pada jurnal umum. Kemudian ada akun modal Revangga, dia juga bertambah. Nah, karena akun modal bertambah, maka akan dicatat di kolom kredit pada jurnal umum. Begitu Pak Yapki presentasi dari saya. Baik, terima kasih Intan Nurul Fitriani yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bisa kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, barangkali ada yang ditanyakan dari hasil pekerjaan kelompok 1. Ada tanggapan atau tidak? Kalau tidak ada, Pak Yapki review ya. Tapi betul bahwa transaksi yang terjadi tanggal 1 September 2020 ini, akun yang terpengaruh adalah yang pertama ada akun kas. Kenapa terpengaruh? Karena ada modal atau ada uang dari Revangga selaku pemilik. Karena bertambah, nanti kas tersebut dicatat di kolom debit pada jurnal umum. Akun yang kedua yang terpengaruh adalah modal Revangga. Kenapa di sini terpengaruh? Karena Revangga selaku pemilik menyetorkan uangnya sebagai modal. Maka akun yang terpengaruh di sini adalah modal Revangga. Bertambah
Karena bertambah, akun modal ini dicatat di kolom kredit pada jurnal umum. Itu ya, anak-anak, untuk hasil pekerjaan kelompok 1. Kalau tidak ada tanggapan, silahkan Intan bisa mengakhiri presentasinya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Yapki. Ini saya akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Intan sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya lanjut kelompok 2. Silakan bisa dipresentasikan ya. Silakan. Iya, terima kasih. Lutfiatul Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mewakili kelompok 2 ya Pak. Saya share screen ini hasilnya. Diskusi. Silahkan Mbak Lutfiatul. Iya, ini saya langsung share-nya yang tanggal 2 ya Pak. Kan tadi tanggal 1 sudah kelompok 1. Jadi untuk saya langsung ke tanggal 2 saja. Tadi transaksinya yang tanggal 2 itu kan soalnya dibayar sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 50 juta rupiah. Nah, sewa untuk 1 tahun itu asumsinya kita anggap sewa dibayar di muka karena itu belum terjadi. Sewa dibayar di muka itu termasuknya harta. Jadi kalau hartanya kita bertambah. Nah, harta bertambah itu di sebelah debit. Jadi nulisnya nanti di kolom debit. Kemudian karena kita bayar pakai uang, uangnya berkurang. Kalau uang itu kas ya Pak, kasnya berkurang. Jadi di sebelah kredit. Gitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Lutfiatul. Barangkali ada teman kelompok lain yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya review ya untuk hasil pekerjaan kelompok 2. Jadi apa yang disampaikan Lutfiatul Latifah sudah betul bahwa tanggal 2 September akun yang terpengaruh adalah akun sewa dibayar di muka. Karena di sini untuk 1 tahun dan juga tadi di soalnya sudah ditentukan akunnya, itu akun sewa dibayar di muka. Bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya adalah bertambah karena kita membayar. Karena membayar jadi bertambah. Karena bertambah tadi, maka sewa dibayar di muka dicatat di kolom debit pada jurnal umum. Akun selanjutnya yang terpengaruh adalah akun kas. Ya, akun kas berkurang. Karena apa? Karena untuk membayar sewa tadi. Karena berkurang, maka akun kas tadi dicatat di kolom kredit pada jurnal umum. Seperti itu anak-anak. Ada yang ditanyakan? Kalau memang tidak ada, silakan Lutfiatul Latifah bisa mengakhiri presentasinya. Kemudian dilanjut kelompok 3. Ya, terima kasih Pak Yapki. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silahkan dilanjut kelompok 3. Bu Monita. Iya Pak Yapki, izin share screen Pak. Monggo. Ini saya mewakili teman-teman juga Pak, ini menjelaskan hasil diskusi kami terkait tanggal transaksi 4 September 2020. Berdasarkan soal pada tanggal 4 September bahwa dilakukan dibeli peralatan kantor secara kredit seharga 5 juta. Maka hasil analisis diskusi kami yaitu
akun yang terpengaruh adalah akun peralatan kantor bertambah karena membeli. Kemudian karena bertambah, maka dicatat di kolom debit pada jurnal umum. Kemudian selain akun peralatan kantor, ada juga akun utang usaha. Dan bertambah juga karena membelinya secara kredit. Maka dicatat di kolom kredit pada jurnal umum. Nah, itu Pak hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya, Monita Sari ya. Ini tadi mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Ada pertanyaan atau tidak? Atau tanggapan untuk kelompok 3? Kalau memang tidak ada, Pak review bahwa pada tanggal 4 September ini, akun yang terpengaruh adalah akun peralatan kantor, karena membeli peralatan kantor. Jadi bertambah peralatannya. Ya, karena bertambah tadi, maka dicatat di sebelah debit. Nah, akun selanjutnya yang terpengaruh adalah akun utang usaha. Karena apa? Karena membelinya secara kredit. Jadi akun utangnya bertambah. Karena bertambah, maka akun utang dicatat di kolom kredit pada jurnal umum. Seperti itu ya. Jadi hasil diskusi kelompok 3 ini sudah sesuai analisisnya. Barangkali ada kelompok lain yang mau menanggapi atau bertanya. Kalau memang tidak ada, silakan Monita Sari bisa mengakhiri presentasi. Baik Pak, terima kasih. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya kita lanjut kelompok 4. Silakan Niswah Lutfiani. Ya, Niswah silakan. Baik, terima kasih Pak Yaki. Ini saya izin share screen dulu ya Pak. Silakan Niswah. Apakah sudah terlihat Pak Yaki? Masih proses Niswah. Nah, ini sudah terlihat. Silakan bisa dimulai presentasinya. Jadi hasil dari diskusi kelompok 4 terkait transaksi tanggal 6 September yaitu dibeli perlengkapan kantor secara tunai. Hasil analisis transaksinya yaitu akun perlengkapan bertambah karena pembelian. Jadi di sini karena perlengkapan itu termasuk kelompok harta, bertambah itu di kolom debit pada jurnal umum. Dan kemudian akun kas berkurang karena pembelian tunai. Jadi uangnya kita berkurang, dicatat di kolom kredit pada jurnal umum. Seperti itu hasil diskusi dari kelompok 4 Pak Yaki. Baik, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 4 yang diwakili oleh Niswah Lutfiani. Untuk kelompok lain barangkali ada tanggapan. Kalau tidak ada, saya review ya untuk hasil pekerjaan kelompok 4. Sudah betul untuk transaksi tanggal 6 September tahun 2020, akun yang terpengaruh yang pertama adalah akun perlengkapan yang bertambah karena ada pembelian. Karena ada pembelian tadi dan bertambah, maka dicatat di kolom debit pada jurnal umum. Akun selanjutnya yang terpengaruh adalah akun kas berkurang karena untuk membeli perlengkapan tadi. Karena berkurang, maka kas dicatat di kolom kredit pada jurnal umum. Itu
hasil review saya untuk kelompok 4. Saya kira sudah betul hasil pekerjaannya. Silahkan kalau ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok lain. Kalau memang tidak ada, silahkan Niswah Lutfiani bisa mengakhiri presentasi. Saya akhiri presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya ini kelompok yang terakhir, kelompok 5. Silakan siapa yang kelompok 5? Saya, Pak. Presentasi. Silakan Mala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari teman-teman kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sudah terlihat nggih, Pak Yapki? Kami akan mempresentasikan hasil dari data transaksi tanggal 8 September, yaitu dibayar utang atas pembelian peralatan kantor tanggal 4 September 2022. Jadi hasil analisis transaksinya adalah akun utang berkurang karena pelunasan dicatat di kolom debit pada jurnal umum. Kemudian akun kas berkurang karena pelunasan dicatat di kolom kredit pada jurnal umum. Begitu Bapak hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih atas presentasinya Ala yang sudah mewakili kelompok 5. Barangkali kelompok lain ada tanggapan atau pertanyaan yang kurang jelas pada presentasi kelompok 5. Kalau memang tidak ada, kita review bareng-bareng bahwa pada tanggal 8 September tahun 2020 terjadi transaksi pelunasan utang. Karena terjadi transaksi pelunasan utang, maka utangnya berkurang karena dibayar. Ya. Karena berkurang tadi, maka sesuai dengan mekanisme debit kredit, utang dicatat di kolom debit pada jurnal umum. Dan akun yang kedua yang terpengaruh adalah akun kas. Akun kasnya berkurang, uangnya berkurang karena apa? Untuk melunasi utang. Nah, karena akun kasnya berkurang, maka akun kas ini dicatat di kolom kredit pada jurnal umum. Itu untuk review hasil kelompok 5. Barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau memang tidak ada, silahkan Mala bisa mengakhiri presentasinya. Oke, terima kasih Bapak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Hebat-hebat ini ya, kelas 11 AKL sudah mempresentasikan hasilnya sesuai dengan hasil diskusinya pada kelompok masing-masing. Nah, dari hasil diskusi tadi, kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita bahas pada hari ini? Silakan. Siapa Mala, dulu? silakan. Nur Malaika. Oke, Pak. Jadi Latifah, ya. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah kita sudah dapat menganalisis transaksi sesuai dengan mekanisme debit dan kredit. Begitu, Bapak. Baik, ya. Silahkan, Lutfiatul Latifah. Iya, untuk pembelajaran hari ini, jadi kesimpulan saya dapat itu
debit kredit itu kayak persamaan dasar akuntansi, yang kiri debit, yang kanan kredit gitu Pak. Oke, jadi tadi malah tentang mekanisme debit kredit pada jurnal umum. Kemudian Lutfiatul Latifah menyimpulkan kalau pembelajaran hari ini tentang debit kredit yang seperti persamaan dasar akuntansi. Semuanya benar bahwa pencatatan jurnal umum pun ada hubungannya dengan persamaan dasar akuntansi. Kita kasih applause untuk Mbak Mala dan Lutfiatul Latifah. Baiklah, untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini, silakan bisa dikerjakan link Google Form yang Pak Yabgi bagikan di WA Group dan juga Google Classroom. Silakan bisa dikerjakan. Untuk waktunya, Pak Yabgi tunggu sampai 1 jam setelah pembelajaran ini berakhir. Jadi yang mengumpulkan, yang mengirim jawaban setelah lewat 1 jam, Pak Yabgi anggap tidak mengumpulkan lembar jawab seperti itu ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Takut Pak Yabgi. Baiklah. Hanya 1 jam Pak Yabgi, enggak lebih. Saya kira 1 jam cukup Sakwi, karena soalnya juga tidak terlalu banyak. Berapa soal Pak Yabgi? Pilihan ganda. Ini untuk pertemuan 1 ada 3 soal, ya. Ada 3 saja. Pilihan ganda. Kerjakan nanti pilihan ganda. Open book enggak Pak ya, Yabgi? dikumpulkan. Gimana, Sakwi? Open book enggak Pak Yabgi? Boleh buka buku enggak? Silakan, boleh. Boleh, silakan. Ya, bisa tenun Pak Yabgi. informasi yang lain. Ya, sama-sama Sahwi. Ada pertanyaan lain? Tidak Kalau ada, tidak Pak. ada, baik. Kalau tidak ada, Pak Yabgi sedikit memberikan informasi untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang pencatatan di jurnal umum. Jadi dari hasil analisis tadi nanti kita terapkan pada jurnal umumnya secara langsung. Seperti itu ya. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ketua kelas Wifa Ardika Firdaus bisa memimpin doa. Oke Pak, bisa. Baik. Terima kasih Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, sebelum selesai mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Doa selesai. Terima kasih Wifa Ardika Firdaus. Inilah kita tutup pada pembelajaran hari ini. Pada akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yabgi. Pak Yabgi. Warahmatullahi wabarakatuh.